Taklim Al-Hasnah. Semoga dengan ibu-ibu ngurusi pengajian ini dan ibu-ibu di dunia dan di akhirat diurusi oleh Allah. Ibu-ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas karunia Allah, dengan perjuangan masing-masing, siang hari ini kita dimudahkan untuk mengayuhkan kaki ke majelis ilmu. Semoga ayuhan langkah kaki kita kelak menjadi saksi di hadapan Allah bahwa langkah-langkah itu akan menambah timbangan keberatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduk kita siang hari ini, kita diizinkan oleh Allah kelak untuk mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibunda, mari kita syukuri nikmat kita hari ini dengan mengucapkan doa yang kita baca tadi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Andai ada yang pagi hari ini ketika matahari kita diuji oleh Allah dengan ujian, mungkin suami tidak sehat, mungkin anak tidak sehat, mungkin terjadi masalah dalam perusahaan atau bisnis kita, tetaplah mengucapkan hamdalah dengan kalimat yang sedikit berbeda. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tadi pagi kita posting satu artikel. Sebenarnya manusia itu setiap pagi hanya dua aja. Orang yang menangi pagi kemudian dia tersenyum, atau dia menangi pagi kemudian dia menangis. Gentosan nopo senyum terus nopo nangis terus, Bu? Gentosan. Maka pastikan ketika kita senyum kita dalam keadaan taat, ketika kita nangis sekalipun kita dalam keadaan taat. Mengapa demikian? Besok dalam sebuah hadis yang sahih diundang oleh Allah seorang yang hidupnya penuh dengan nikmat. Itaen awet cilik tekan tua urung tahu ambu lemah. Karena kakinya selalu nginjek apa, Bu? Red carpet begitu. Kalau bahasa dulu kita mudahnya kecil di manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka, Ibu. Dipanggil sama Allah, wahai fulan, engkau yang hidupnya enggak pernah sengsara, enggak pernah bau namanya pawon, enggak pernah bau namanya pasar, enggak pernah bau namanya apa, semuanya disediakan. Namun ketika mati karena dia tidak taat kepada Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dicelupkan satu kali celupan, dicelup-celup lalu diangkat. Apakah kamu masih bisa merasakan kenikmatan ketika di dunia? Kamu makan makanan yang mahal, pakai baju-baju yang mahal, kendaraanmu kendaraan yang mahal, rumahmu penuh dengan fasilitas, bahkan kamu gak pernah sengsara sedikit pun, gak pernah kurang uang, gak pernah menangis. Sekali dicelupkan di neraka, kata orang ini, demi Allah gak ada bekasnya lagi kenikmatan yang kami rasakan di dunia. Namun ada orang yang satu dipanggil Allah,
hidupnya Allahu Akbar diuji, Bu. Ya lewat putranya, ya lewat orang tuanya, ya lewat ekonominya, semuanya ada selalu air mata. Lalu Allah celupkan hamba ini satu kali celupan ke dalam surga, lalu diangkat lagi, ditanya sama Allah, masih kerasa nggak kesengsaraanmu di dunia? Kemudian orang ini menjawab, demi Allah wahai Tuhanku, tidak ada sedikit pun sisa dari air mata yang pernah kami keluarkan ketika di dunia. Maka ibu, Masya Allah, apapun keadaan, mau nikmat, mau nangis, mau senyum, mau tertawa, pastikan kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, dunia itu semakin menjauh dari kita, tapi akhirat semakin mendekat. Maka kata Nabi, jadilah kalian semua yang bicara ini dan yang mendengarkan anak-anaknya akhirat. Jangan jadi anak-anaknya dunia, supaya kelak kita di akhirat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibu, Rasulullah itu punya sahabat yang luar biasa. Yang pertama, Rasulullah punya sahabat namanya Abu Talhah. Ketika itu beliau sedang sholat. Ketika sedang sholat, ada seekor burung yang terbang di hadapan beliau. Lalu sholat beliau itu jadi tidak fokus. Ibu, ada burung, napa mboten nonton burung, tetap napa mohon Bu. Bahkan sholat kita tuh kadang sholatnya tuh musyawarah. Musyawarah dengan siapa? Dengan batinnya sendiri. Kok undangan karo siapa ya? Kok kelambi India, nyumbang 100 apa? 50 ya. Jadi sholat itu isinya musyawarah, Bu, diskusi sholatnya itu, Bu. Ini Abu Talhah, begitu sholat beliau nggak khusyuk karena satu ekor burung. Mungkin beliau jadi memperhatikan burung ini terbang dan seterusnya. Begitu salam, beliau pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tadi aku sholat nggak khusyuk. Maka sebagai gantinya ya Rasulullah, aku sedekahkan kebun kurmaku ini untuk berjihad bersamamu untuk menegakkan agamanya Allah. Masya Allah. Lalu Umar bin Khattab pernah tertinggal sholat asar. Bukan tidak sholat asar, Bu. Pernah tertinggal sholat asar. Gara-gara beliau ngapain di kebun kurma beliau. Begitu beliau selesai sholat, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh kebun kurmamu kurmaku telah melenakanku dari sholat berjamaah tepat pada waktunya. Maka ya Rasulullah, terimalah kebun ini untuk bekal jihad menegakkan agama Allah. Lalu satu lagi, seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Umar. Apa yang beliau lakukan, Bu? Beliau ketinggalan 1 rakaat Isya. Berapa rakaat ketinggalannya? Apa yang beliau lakukan? Begitu beliau salam assalamualaikum, beliau berkata kepada hati beliau, malam ini sebagai ganti 1 rakaat yang saya tinggalkan gara-gara masbuk, akan aku gunakan untuk sholat sampai pagi. Kemudian beliau melaksanakan sholat sampai pagi hari, mengganti 1 rakaat yang ketinggalan. Berarti ngenjang nek teka ngaji keri niku pripun, Bu? Pripun, Bu? Mondut sertifikatnya paringaken sinten? Ustad napa? Pak Kiai niki wau kula ngaos kanton niki kula kagungan sertifikat nggih bangun panti. Begitu, Bu? Berarti kalau besok kita sholat ketinggalan, kita lihat yang apa dipakai sama kita, kemudian sedekahkan apa, Bu? Apa yang kita pakai? Maksudnya apa? Apa semangat yang bisa kita ambil dari para sahabat ini, Bu? Jangan pernah ketinggalan dalam perbuatan baik, apapun bentuknya. Karena para ulama mengatakan Allah itu menyembunyikan 3 hal. 1, Allah menyembunyikan ridha dalam ketaatan. Apakah semua perbuatan baik itu langsung Allah balas? Belum tentu. Ibu ngaji seperti ini, ibu nyong balasannya ngaji apa ya? Tidak dibalas Allah kontan. Karena apa? Kadang-kadang Allah menyembunyikan keridhaan Allah dalam ketaatan. Maka pelajarannya, jangan sia-siakan ketaatan meskipun bentuknya kecil.
ada yang menyiapkan snack, ada yang ngulung ke wedang, ada yang menyiapkan sound system, ada yang menyiapkan buku tamu. Jangan sepelekan, karena kita tidak tahu amalan kita mana yang Allah membuat Allah ridho kepada kita semuanya. Lalu Bu, yang kedua, Allah menyembunyikan murka dalam kemaksiatan. Hati-hati, yang habis bermaksiat, buka aurat, lupa sama Allah, majelisnya nggak ada zikirnya, majelisnya semuanya seneng-seneng, guyu-guyu, jadi nyong ora apa-apa. Gusti Allah orang bales ke, nyong mau lang sembayang telat, tenggo kelambi ya ora apik, ora nutup aurat, nyong mau telingane krungu sing ala-ala, Gusti Allah tidak bales. Ingat, Allah menyembunyikan murka dalam, dan kata para ulama, akibat perbuatan maksiat kita jangan tenang-tenang kalau nggak dibalas Allah, karena akibat perbuatan buruk itu bisa Allah simpan sampai usia 40 tahun baru Allah balas ketika kita sudah tua renta. Fal-ayadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan tenang-tenang. Kalau habis maksiat nggak ada efeknya, bisnis saya lancar aja, dagangan saya laris aja, anak saya manut aja, suami saya juga oke-oke aja, tapi kita bermaksiat kepada Allah. Ingat, Allah bisa menyembunyikan murkanya dalam maksiat kalau Allah tampakkan saat kita nggak punya kekuatan lagi. Yang ketiga, kata Allah, Allah menyembunyikan walinya di antara sekian banyak manusia. Maka orang yang beriman tidak akan mungkin merendahkan seseorang gegara pakaiannya nggak sebagus kita, gegara sendalnya nggak sebagus sendal kita, gegara duduknya tidak seperti duduknya kita, lalu kita menganggap rendah orang itu. Padahal kata para ulama, Allah menyembunyikan walinya di antara banyak manusia. Maka pelajarannya, jangan pernah menyepelekan orang lain. Masya Allah. Baik, apa judul kajian kita siang hari ini Bu? Masya Allah. Kemarin di Masjid Fatimahuz Zahra kedatangan tamu, seorang guru ahli parenting. Kemarin Ibu ditulis nama Bu, disuruh apa Bu? Disuruh nulis masalah, betul Bu? Ada yang masalahnya suami, ada yang masalahnya uang, ada yang masalahnya anaknya nakal, ada yang masalahnya penyakit. Kemudian oleh guru kita itu kertas itu diminta untuk apa Bu? Diputar. Begitu itu diputar kertasnya, yang belakang ke depan, yang depan ke belakang, sampailah di tangan kita kertas yang bukan milik kita. Ketika dibuka, guru kita bertanya, mau nggak Ibu tukeran masalah sama masalah yang ada di kertas itu? Jawabannya apa Bu? Nggak mau. Mau nggak tukeran? Mau nggak Ibu yang jadi saya yang jadi Ibu? Nggak mau. Itu game yang sepele, tapi itu Masya Allah makjub bagi saya. Iya ya, nggak bisa kita tukeran masalah. Maka kenapa sih hidup kita itu diuji? Satu, sebelum masuk materi, sebutkan perbedaan antara ujian, azab, dan istidraj. Ujian itu siapa yang diuji? Orang beriman. Ujiannya bentuknya bisa kesenangan, bisa kesusahan. Itu namanya musibah. Ma'asabah. Tidak ada yang mengenai diri kita kecuali dari Allah, akibat dari perbuatan tangan kita sendiri. Baik itu baik-baik, baik itu sesuatu yang buruk. Maka ujian itu, yang diuji itu orang beriman. Sudah sholat, sudah ngaji, sudah zikir, sudah duha, sudah puasa, sudah sedekah, tapi diuji oleh Allah, karena Allah ingin mengangkat derajat orang yang diuji itu. Sekarang yang kedua, azab. Apa itu azab Bu? Yang diuji siapa? Orang fasik, nggak taat, hidupnya nggak manut sama Allah, cara berpakaiannya nggak manut sama Allah, gaya hidupnya nggak manut sama Allah, dia jarang keduduk majelis taklim, kalau suruh sholat bilangnya nyong nitip absen bae ya. Yo ngaji ya mbak, orang lah, wong ngaji orang tentu apik kayak mbak kayak ngaji bola balipahan orang. Orang yang nggak pernah mendekat kepada Allah, dia dikasih satu musibah dan itu bentuknya ketidaksenangan. Kadang banyak orang, doakan saya ya, saya sedang diuji.
sedang diuji. Jangan terlalu pede kita bilang kita sedang diuji. Kalau kita itu bukan bagian hamba yang taat, maka itu bukan ujian, tapi itu namanya apa? Azab. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, ketika gempa kemarin, orang keluar pakai daster, enggak pada pakai apa, Bu? Ketika keluar rumah, mulai rumahnya mereka bergoyang, yang dipanggil namanya siapa itu? Allah. Mungkin kita nggak pernah sholat, mungkin kita nggak pernah ngaji, mungkin kita nggak pernah berbuat ketaatan. Ketika ada sakit, yang sakit itu keras, suruh baca apa, Bu? Kembali ke Quran lagi, minta doa orang-orang solih lagi. Yang diingat siapa lagi? Karena sesungguhnya kita itu memang harus ingat Allah. Kemudian yang ketiga, istidraj. Siapa yang diuji istidraj? Orang taat atau orang fasik? Yang diuji istidraj itu orang taat atau orang fasik? Orang fasik. Apa yang ditimpakan kepadanya? Nikmat atau kesengsaraan? Hati-hati. Ini yang paling melenakan. Orang jarang ngaji, gak pernah amal, gak baca Quran, sholat semaunya dia, hatinya juga kotor, tapi sama Allah dibuat hidupnya itu mulianya luar biasa. Lancar rezekinya, sehat badannya. Malah biasanya orang itu kalau ndugal golok niku mboten napa-napa nggih mboten Bu. Paling gur lecet apa jenengan ora apa-apa, ora dudeng gitu kan Bu. Tapi wong taat ngaji kepleset karpet mawon kadang-kadang kakinya jadi apa Bu? Patah retak Bu. Napa dadi wong ndukal mawon men dudek Bu? Diuji dengan kenikmatan, maka itulah istidrat, ditunggu sama Allah. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihi abwaaba kulli syai. Semakin lupa kepada Allah, Allah akan semakin buka dunia. Minta apa tak kasih. Tapi saat lagi enak-enaknya, saat lagi merasa nyongke aki pol ayune ke nyongke, ki bisnisnya aki nenggon puncak karirnya ini. Ini keluarga saya lagi romantis-romantisnya, suami sering ngasih kejutan, suami penyayang, anak-anak sekolahnya berprestasi, kata Allah. Sampai ketika dia sedang dalam kondisi enak-enaknya, kata Allah, akan aku ambil dia, dan dia dalam keadaan terlena, gak punya bekal apa-apa. Sama seperti kita neplak lemut. Ibu nek ajeng neplak nyemut, permisi kali lemutnya nama badan Bu? Neplak nyemut nek pun lemu nika pol marme nggih Bu, leng neplak pripun? Napa melih nembe nyokot anake napa wayahe, leng neplak pripun Bu? Begitu darahnya pecotot gitu di tangan, rasanya gimana Bu? Begitu kata Allah. Oh no, ora gelem ngaji, ora apa. Ora gelem anaknya mboten napa-napa dek gak njaluk apa tak nei. Ning kok angger dheke aki penak-penake terlena, aki merasa jaya-jayane kaya dene lemut, kowe arep tak teplak, mecodol dan kamu kembali kepada Allah tanpa bekal apapun. Maka ibu kalau datang ke kuburan, Masya Allah, ini kuburan Muntang itu sekarang malah cantik ya Bu. Gimana lewat situ jadi nggak ingat mati, malah ingat selfie ya Bu. Repot Bu. Orang kalau ke kuburan, kalau bapak-bapak menguburkan mayat itu, ada tanah yang dibulet-bulet, laras Bu. Niku orone gelu, apa Bu? Singkatan dari geloni perkara sing cacahe telu. Masya Allah, ulama kita dulu tuh luar biasa. Ngopo toh kok dadak diparingi gedhok? Tanah dibulet-bulet, dibuat ganjel jenazah supaya miring, pipinya nempel kepada tanah. Itu namanya gelu. Gelu itu singkatan dari geloni perkara sing telu. Mayat itu kalau sudah ia ditenggelamkan ke dalam bumi, dia akan geloni perkara sing cacahe telu. Satu yang digeloni, kenapa saya nggak punya amal jariah? Ibu kalau dicompet 52.000 yang masuk kaleng yang 2.000 atau 50.000? Ya Bu ya. Masya Allah, ternyata yang buat beli ini sekian harganya, HP kita harganya sekian, kendaraan kita harganya sekian, rumah kita harganya sekian, pakaian kita harganya sekian. Giliran ada sedekah, Masya Allah, berapa yang keluar? Begitu mayat masuk ke dalam liang lahat, ternyata sedekahku kurus.
Tidak bisa menjadi tameng ketika aku diremukkan tulang rusukku dihimpit oleh bumi. 2, geloni nopo? Geloni kok mboten duwe ngelmu sing man. Ngapa mergane dijak ngaji atau gelem makan? Berapa kali Mbak Eva ingatkan, Ibu mau ke Jogja aja lewat Silento mergane pengen nopo? Cepet. Saya kalau mau ke Solo lewat Tambing, Ngadirejo turun gejrut langsung sampai Parakan, cepet. Kalau mau ke Semarang lewat Weleri langsung tembus Tambi langsung sampai rumah. Kenapa pengen cepet? Wong kita urusan dunia aja pengen cepet-cepet sampai rumah. Kenapa di surga kita nggak pengen cepet-cepet sampai surga? Maka apa bedanya orang ngaji nggak ngaji? Tadi berapa kali perjalanan itu kurungu wit patwal. Kadang yang dikawal mobil mewah atau mobil bawa uang, atau kadang yang dikawal itu moge, betul Bu? Mana tangannya ngaten-ngaten iki Bu? Kon ngapa Bu? Wah, mandur, wis tak pejugi nyong kabeh dalane Bu. Njur liyane kan apa Bu? Masya Allah. Rasane atine Ibu pripun? Wong pada bayar pejek kakon minggir cok dipapakaken mawon Bu. Itu perasaan kita. Besok orang-orang yang rajin duduk di majelis taklim, ikhlas tindak ngaji kerentek karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para malaikat? Enggak usah antri, Bro. Yuk kita masuk surga langsung. Sing aki pada ngantri mlongo. Kayak si penak temen bukae ora milu antri wong dewek begi antri. Sorry ya, dulu kita ngaji. Sedangkan yang antri-antri dulu itu yang diajak ngaji alasannya napa mawon cobi? Repot, sibuk, sedulure repot sibuk napa mawon? Pokoknya enten urusan sing mboten saged ditilar Mbak Eva. Apa maning? Napa sing lenggah teng mriki pengangguran standar? Enggak. Apa yang berjamaah mendesakkan diri di masjid itu pengangguran semua? Kalaulah alasan kita nggak datang majelis ilmu karena sibuk, berarti saya jamin yang duduk di sini pengangguran semuanya. Kalaulah jamaah orang nggak datang jamaah karena yang jamaah itu nggak punya kesibukan, niscaya yang sholat jamaah itu laki-laki pengangguran semua. Nggak ada manusia nggak sibuk. Ngaji itu pilihan. Tinggal sebentar kita berangkat ngaji. Maka yang terakhir yang digeloni, kenapa tidak meninggalkan anak yang soleh? Bu, ya Allah. Kalau lebaran itu coba simak pemandangan. Misalnya ada ibu punya putra 5, dokundur kabeh. Latare ombo, sami bawa apa Bu? Kendaraan. Iya. Ada anak 1 yang nggak bawa kendaraan. Kira-kira di keluarga yang lebih dihormati yang mana? Ya ini dunia. Tapi Masya Allah. Siapa yang di rumah sudah ada kain kafan buat suami dan buat kita sendiri, angkat tangan. Belum ada? Siapa yang kalau saat ini meninggal, anak kita sudah bisa memandikan jasad kita lengkap dengan ngafaninya? Siapa yang siap kalau hari ini kita diambil Allah, suami kita, anak-anak kita sudah siap jadi imam, sudah siap jadi yang mamet sudah siap jadi orang dan tangan-tangan yang nampani jasad kita ke liang lahat. Nyatanya kalau meninggal kita masih cari maaf Pak Kaum, Pak Bau. Karena anak-anak kita nggak pernah kita siapkan untuk pandai memandikan mereka. Nyatanya kita kalau mau mengkafani cari ustadz, cari Pak Kaum, Pak Bau. Kenapa? Karena kita nggak pernah menyiapkan anak-anak kita untuk bisa mengkafani jasad kita saat kita mati. Kita itu dikubur dalam tanah ukuran 2 meter. Kalau Mbak Eva 2 meter itu jojol. Wong dhuwure ukur 130. Tapi kita nggak pernah siapkan. Banyak orang dekor rumah cantik-cantik, tukokna perhiasan sing larang-larang. Sing wis tau mung Prancis, ana tugune Prancis. Sing wis tau mung Belanda, ana apane meneh? Kencer angine Belanda. Sing wis tau mung Malaysia, ana tugune apa meneh? Tapi kita nggak pernah menyiapkan rumah yang akan kita pakai sampai kita dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur. Tanah hanya ukuran 2 meter. Itu digeloni. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita diuji? 1, karena ujian itu adalah syarat kita masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, kita pasti akan diuji. Apa ayatnya? Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Hai orang-orang yang sudah ngaji, auratnya sudah ditutup, sudah sedekah,
sudah manut sama suami, anak juga sudah dipondokin. Saya udah tahajud Mbak Eva, saya udah doa, saya udah puasa Senin Kemis. Apakah kita mengira dengan amalan yang kita sebut tadi kita otomatis masuk surga? No. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira dengan amalanmu selama ini kamu akan masuk surga? No, kata Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara orang-orang terdahulu bersama Rasulullah, bersama para nabi diuji oleh Allah dengan 3 bentuk ujian. Disebutkan di dalam surat ini, massatuhumul ba'sa. Tirukan Mbak Eva, al-ba'sa. Lagi? Al-ba'sa. Lagi? Al-ba'sa. Apa itu al-ba'sa? Al-ba'sa itu ujian yang hanya mengenangi fisik, keperang, susuben, apa bu? Sakit gigi, sari, yawan, kesandung, jatuh dengkulnya lecet. Lebih sakit mana? Kena pisau atau kena ucapan suami bu? Oh gitu ya. Kalau suami kena ucapan ibu itu sakit apa enggak? Nah kan kalau ini tak ganti bapak-bapak, saya tanya balik, Pak, suka sakit hati kena ucapan ibu? Kira-kira jawaban ibu bapak apa? Iya apa sering? Sering apa sering banget? Nah, sakit yang hanya mengenai fisik. Pertanyaannya, tumrap kula panjenengan sedaya, sakit yang hanya mengenai fisik menika enteng napa abot? Oh, belum sampai di situ. Sinten sing derek nate lecet napa keperang? Coba angkat tangan. Enggak ada. Karena semua orang pasti diuji itu. Baru yang kedua Allah naikkan waddarra. Tirukan Mbak Eva. Waddarra. Lagi sekali lagi. Waddarra. Baru yang kedua, orang yang pengen masuk surga akan saya uji dengan sesuatu yang mulai nyer gitu di hati. Rasanya pripun bu? Teman yang selama ini akrab tiba-tiba ketemu kita nggak nyapa, di hati ibu rasanya gimana? Wah, ada apa ya? Saya salah apa ya? Ada yang tadinya satu majelis akrab kesana kemari, begitu pisah nggak kenal sama sekali bu. Masya Allah. Rasanya di hati gimana bu? Atau tiba-tiba suami bicara dengan nada tinggi, atau anak-anak yang kita lahirkan tiba-tiba membantah apa ucapan kita. Kenanya di fisik atau di hati? Sinten sing atine dereng nate maknyer ngeten niku. Semuanya pernah. Kena fisik sudah, maknyer sudah. Baru kata Allah yang paling tinggi. Wazulzilu. Tirukan Mbak Eva. Makanya ada surat namanya Al-Zal. Artinya apa? Bergoncang. Baru kata Allah, nih ujian yang ketiga. Kalau kamu pengen masuk surga, tak uji yang mengenai fisik juga menggoncangkan perasaan kita. Allahu Akbar. Ada seorang wanita datang, Ustazah, ya, suami saya tiba-tiba meninggalkan saya tanpa apa-apa. Dia hanya berkata, aku nggak suka lagi sama kamu. Pergi bu. Ada perempuan yang datang, ibu, karena Mbak Eva nggak nyebutkan namanya. Ada perempuan yang datang mengadu, Ustazah, ya. Setiap saya buka kulkas, yang ada di pintu kulkas saya itu bukan jus, tapi minuman keras. Ustazah, saya cerita berapa kali ini. Ada perempuan datang, berkata, Ustazah, iya, suami saya punya wanita idaman lain. Dan ketika beliau mau datang kepada perempuan itu, beliau tuh pamit sama saya. Pamit bu, suaminya tuh pamit. Pulang lagi ke tempat beliau membawa pakaian kotor. Ustazah, pakaiannya penuh dengan mani. Saya yang nyuci. Kira-kira itu kena di hati nggak bu? Guncang nggak hatinya bu? Gimana kalau anak-anaknya masih kecil dia mandang anaknya? Masya Allah. Ibu mau ndak tukeran dengan ujian beliau? Ndak. Maka siapapun di dunia ini pasti diuji. Angger jenenge ingin menungsa mesti diuji.
Angger samparane geneng dhuwur bumi mesti diuji. Mau tukeran? Maka ini yang perempuan-perempuan yang kuat diuji oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Zulzilu, bergoncang hatinya. Matanya sulit menahan air mata. Lisannya mau gak ngeluh gimana Lisannya ini mau gak ngeluh gimana, seberat itu ujian yang Allah timpakan. Guncang. Biasanya orang yang guncang hatinya, fisiknya ikut terguncang gak? Jadi kurus. Bahkan maaf, ada beberapa yang jadi depresi. Betul Bu? Allah Akbar, itu. Sampai hatta yaqula rasulu walladzina ma'ahu mata nasrullah. Nabi Muhammad diuji atau tidak? Nabi Ayub diuji atau tidak? Nabi Ibrahim diuji atau tidak? Nah kalau Nabi aja diuji, kenapa kita enggak? Kenapa ada pertanyaan, why me ya Allah? Aku sudah sholat, sudah ngaji. Kata Allah, why not? Nabi aja kekasih saya uji, kenapa kamu enggak? Kamu pengen masuk surga kan? Syaratnya masuk surga, lewati dulu ujian ini. Yaqulu mata nasrullah, saking abotnya. Kadang keluar dari lisan kita, ya Allah kapan niki rampung ya Allah? Kapan niki rampung? Kula pun boten iya. Kapan niki ya Allah? Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Allah menjawab di akhir surat ini, ala nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, tapi mungkin kita nggak tahu pertolongan itu. Allahu Akbar. Maka Ibu, ujian adalah syarat atau tiket masuk surga. Bahasa lainnya, tidak ada orang yang masuk surga kecuali dia pernah diuji. Ujiannya bentuknya 3. Yang pertama tadi apa namanya? Al-ba'sa. Yang kedua wadh-dharra. Yang ketiga wazulzilu, yang mengguncang hati. Yang kedua masih di dalam surat Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Kalau di dalam bahasa Arab kalimat walanabluwannakum itu ada huruf lam, ada huruf nun. Bahasa awamnya kita, bahasa Arab depannya lam, belakangnya ditakkidkan dengan nun. Itu artinya sapa wae mesti bakal tak uji. Nek ora saiki ya sesuk, nek ora sesuk ya sesuke meneh. Dengan apa kata Allah di ayat yang lain? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Makanya kita diajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Diuji dengan rasa takut sekaligus khawatir. Apa bedanya sedih dengan khawatir? Apa bedanya sedih dengan khawatir? Sedih itu perkara yang sudah nopo? Sudah berlalu. Bahasa anak sekarang itu orang yang ada orang yang akan diuji sulit move on begitu. Berarti sulit melupakan keburukan di masa lalu. Coba kemarin ada pertanyaan Bu, kalau suami kita marah ibu tuh biasanya ingat karwane ngagem-ageman nopo, ling ngudung nang ndi, kata-katane nopo, tanggal pinten, jam pinten niku kelingan. Padahal ling ngudung pun kapan? Itu kita. Maka kenapa orang itu diuji seperti ini? Ada orang sulit memaafkan kesalahan orang di masa lalu. Bu, kalau kita nggak diberi nikmat lupa, ya Allah. Kalau kelingan dia pernah ngatain saya, ketemu lagi ibu ajeng pripun Bu? Weruh raine pripun Bu? Pegel Bu? Masya Allah, dengar suaranya gimana Bu? Weruh umae? Ketika orang lain bilang, ya Allah Mbak Kayo ayu temen, nah ora ayu biasa menurutnya. Karena nggak bisa move on gitu Bu. Masya Allah dalamnya Mbak Kayo, lah biasa wae kena kasih luwe apik. Pokoknya gimana caranya orang itu nggak dapat pujian. Orang sulit move on, nggak bisa melupakan kesalahan orang lain, nggak bisa melupakan luka di masa lalu. Ini
Makanya doanya Rasulullah saja, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, bebaskan aku dari sakit-sakit di masa lalu. Bayangkan Bu, Rasulullah diusir dari Mekah, ketika kembali ke Mekah, orang-orang yang ngusir itu sama Rasulullah dimaafkan. Dan kula panjenengan sedaya ketemu wong niku meneh apa Bu? Duweke mbiyen ya Bu. Al-khauf wal ju'. Kemudian Allah akan menguji siapapun dengan kelaparan. Nanti ini tukeran aja ini. Kemudian wa naqsim minal amwal, kurang duit. Kurang apa Bu? Ibu artane kurang apa mboten? Kurang apa mboten Bu? Sebulan nguyi ping pinten? Takziah ping pinten? Tuwi gerah ping pinten? Ge transport ping pinten? Ge amal ngaji ping pinten? Alhamdulillah napa Bu? Wal angfus, ada yang diambil orang-orang kesayangannya, suaminya diambil, anaknya diambil, cucunya diambil, hartanya diambil. Wathamarat, jadi orang itu pasti akan diuji salah satunya ini. Bu, wabasyir sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh kadang sepele sangat maus inna lillahi. Tahukah kita Ibu? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau itu kita ucapkan sumbernya murni dari dalam hati, gantinya dari Allah itu luar biasa. Buktinya apa? Seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah, suaminya meninggal. Ibu yang tahu rasanya yang pernah ditinggal suami seperti apa. Ibu yang tahu bagaimana kepedihan ditinggal orang yang paling dicintainya. Bahkan sekarang kami belum bisa melaksanakan wasiat guru kami. Ketika guru kami berkata nanti malam, ketika anak-anak sudah tidur, kamu ambil kain kafan, lalu gantian sama suamimu ya. Sekarang ayah yang tak bungkus kain kafan dulu ya. Kalau enggak suaminya suruh bungkus. Hampir semua murid yang dikasih PR itu belum ada yang mampu melaksanakan Bu. Karena beratnya kehilangan orang-orang yang, bayangin aja loh Bu. Bayangin aja loh. Ummu Salamah ditinggal suaminya. Ketika ia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya baca? Ucapkan kalimat istirja, inna lillahi. Kemudian diikuti dengan satu doa, Allahumma ajurni fi musibati hadha wa khlif li khairam minha. Ya Allah, berikan kami pahala atas ujian ini. Allahumma ajurni fi musibati hadha wa khlif li, dan gantilah untukku ya Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Tahukah kita siapa ganti dari suami Ummu Salamah yang meninggal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang melamar Ummu Salamah. Jadi baru kita tahu, jangan sepele mengucapkan kesandung innalillah. Ora apa-apa innalillah. Innalillahnya itu hanya di lisan, enggak dari mana Bu? Padahal kalau itu kita ucapkan dari hati, kata Allah, tak siapkan ganti yang lebih baik. Jeder misalnya ibu kenapa-napa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah seketika itu juga Allah siapkan ganti untuk kita dengan ganti yang terbaik. Nekor innalillah innalillah innalillah. Ucapkan dari mana Bu? Lihat. Kenapa ujian ini dipergantikan? Mbak Eva sudah cerita ini berkali-kali, mohon maaf. Ada seorang laki-laki yang diuji dengan istri yang super cerewet, cerigis, apa boleh? Bawel, apa boleh? Sedulure ngiyil, saking ngayale dadi ngiyil, apa boleh Bu? Wah niko, cengel, makan apa boleh Bu? Kira-kira seorang suami yang punya istri seperti ini hidupnya seperti apa? Sengsara, sing lemu dadi gari napa? Wis gari balong karo polet. Betul Bu. Adiknya ini datang niat dari jauh mau nyambangi kakaknya. Dia berpikir kakak saya sekarang mesti gereng tengkreng, otot kawat, pokoknya entek lah. Mergane bojone nembe
Ibu jangan tersinggung, nggak ada ibu yang punya ciri-ciri seperti ini. Cerewet, ceringkis, ngeyel, ngiyil, apa nggak ada. Begitu adiknya datang salam kepada istrinya, Assalamualaikum. Kalau orang Judas jawabnya gimana? Gitu ya Bu ya. Kok ibu mirip pinter temen Bu? Dijawab dengan sekenanya gitulah. Mulai semutan ini. Kalau duduk mulai semutan itu tandanya apa? Sudah bani malaikat loh Bu. Masya Allah. Adiknya itu nunggu di mana kakak saya? Kakakmu sedang mencari kayu bakar, kata perempuan ini. Masya Allah. Wes bojone yang kono nyambut gawene ikin kon duru. Datang kakaknya Bu. Ternyata badannya bersih, ototnya sispek. Wah kayak habis nge-gym. Dan di belakang laki-laki ini ada seekor harimau yang memanggul kayu bakarnya. Gak kusangka kakakku yang istrinya cerewet gitu kok saiki rupane ganteng tenan. Qadarullah, singkat cerita perempuan ini meninggal. Mulan apa pelajarannya Bu? Ampun, cerewet-cerewet, marahi cepet mati. Nikah lagi perempuan ini dengan perempuan yang begitu lembut, santun, solihah, kalem. Kenapa mulai Bu? Pokoknya halus. Kata aja ini, pasti kakakku sekarang akan bertambah tampan, tambah sispek. Tadinya sispek jadi one pack gitu Bu. Datang adiknya nyambangi, di mana kakakku? Dia lagi cari kayu bakar. Begitu datang kakaknya, ternyata keadaan berubah drastis. Kakaknya yang tadinya tampan luar biasa jadi apa Bu? Kurus, gereng, congkreng, rupanya busik. Kenapa Bu? Kenapa? Kemudian di belakang kakaknya ini nggak ada lagi seekor harimau yang membawakannya kayu bakar. Ia harus memekul kayu bakarnya dengan badannya. Makanya dia kelelahan, kemudian badannya jadi hidup. Itu seperti itu Bu. Ketika ditanya, Kak jenengan kok aneh, ketika bojone cerewet jenengan awake, tapi ketika bojone jenengan halus kok jenengan malah jadi hidup. Itu gitu Bu. Ini ada dua tangan nih. Kalau satu dibeginikan Allah, yang satu insya Allah sama Allah diomberkan. Dibalik aja, nanti yang satu dibeginikan sama Allah, yang satu diapakan Bu? Gak ada yang begini, gak ada orang hidupnya begini atau begini, mesti begini. Diseretin sama Allah, di sini mulai nyeretin, di sini mulai mulai begitu juga. Begitu saja hidup, dan semua orang mengalami hal yang sama. Maka apapun keadaan kita, senang-senang mengucap kalimat Inna lillah. Dikasih kabar sama Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang senang mengucapkan kalimat istirja ini akan diberikan keselamatan oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Sedekah ganjarannya disebutkan, sholat ganjarannya disebutkan, menghapuskan fahsya wal mungkar. Nopo ganjarannya disebutkan, nyolati mayat ganjarannya disebutkan, tindak umroh ganjarannya disebutkan, tindak haji ganjarannya disebutkan. Ada satu perbuatan yang ganjarannya tidak disebutkan, itulah satu perbuatan hati yang namanya sabar. Saking istimewanya pahalanya, Allah nggak sebutkan gantinya. Maka Ummu Salamah nggak pernah menyangka kalau ganti suaminya adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak beliau akan dibangkitkan bersama istri-istri Nabi yang lain. Allahu Akbar. Beliau nggak pernah nyangka. Maka Ibu, Allahu Akbar yang kedua, kenapa kita diuji? Allah ingin kita mendapatkan ganti dari ujian Allah itu dengan ganti yang lebih baik. Maka ada seorang ulama berkata demikian, Ibu kalau doanya dikabulkan senang atau tidak? Ulama ini berkata, kalau doaku dikabulkan aku bahagia. Kalau doaku belum dikabulkan aku lebih bahagia. Loh kok bisa? Karena yang pertama pilihanku, yang kedua adalah pilihannya Allah. Dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Ada yang putrinya sudah dilamar, sudah lamaran Bu, sudah ketemu dengan keluarganya, ini sama ini sudah ketemu, tahu-tahu sama Allah diapakan Bu?
dibatalkan. Ini orang berkata, ya Allah, kalau doaku terkabul aku bahagia. Tapi andai doaku tidak terkabul, aku lebih bahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, yang kedua pilihan siapa? Allah. Maka mulai saat niki mawi maos kalimat inna lillahi wa inna ketah saking pundi Bu? Saking hati. Kerentek begitu di sini ya Allah. Siapkan ganti. Tadi pagi saya buka pintu itu Bu, di depan rumah kami di Garong itu ada penjual kerupuk yang sudah puluhan tahun. Saya hanya dengar dari dalam, tapi saya ikut meneteskan air mata. Mbak, tumbas kerupuknya. Karena 10.000 dapat itu. Bapaknya boten tindak nopo, saya langsung meneteskan air mata Bu. Karena saya tahu simbah yang jualan kerupuk itu sudah seto. Kemudian putranya jawab, ngapunten Bapak sampun boten wonten sakniki digentos kula. Saya hanya dengar aja dari dalam Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak tahu Bu, pelanggan-pelanggan yang udah lama nggak beli itu nggak tahu kalau simbah kerupuk itu sudah seto. Sekarang yang jualan itu putrinya tuh jawab, Bapak sampun boten wonten. Ya sing tuku kok tambah kaget maning Masya Allah, karena tidak tahu sakitnya, tahu-tahu sudah meninggal. Yang ketiga, coba lanjutkan ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu hafal semuanya? Pertanyaannya, artinya itu kan tidaklah Allah akan membebankan seorang hamba kecuali beban yang mampu ia pikul. Bu, tanding silat itu ada berat badannya, angkat besi itu ada nggak? Apakah yang kelas sekintal diadu dengan kelas setengah kintal? Tidak. Sekarang pertanyaannya lagi yang lebih mudah, apa kalau anak SD itu ujiannya soalnya soal anak SMA? Tidak. Apa kalau anak SMP itu diuji soal anak kuliah? Nopo anak kuliah itu kalau ujian soalnya semudah anak TK? 1 tambah 1 berapa? Anak kuliah ditanya seperti itu? Maka semakin tinggi orang sekolah ujiannya semakin ringan atau semakin rendah? Berarti kalau ibu sudah merasa berat di hati, kok aku apa teman? Insya Allah itu tandanya derajat ibu di sisi Allah mulai diapakan Bu? Diangkat, dinaikkan, dimuliakan. Kok apot ya? Kok air mata selalu berlinang? Kok hatinya selalu guncang? Ya Allah. Nomor 3 itu. Kalau ibu diuji, itu tandanya ibu derajatnya mulai nopo? Ibu nek dongake putrane ajeng SD terus nopo mundang SMP? Ajeng SMP terus nopo ajeng munggah SMA? Ajeng nunggak teng SMA nopo ajeng kuliah? Nek pun kuliah mawon pingine putrane sekolah melen apa mboten? Naik terus. Begitu doanya ketika kita diuji, jangan waimi ya Allah aku udah sholat, karena Allah mau naikkan derajat kita dari yang tadinya SD jadi apa Bu? SMP. Dan Allah nggak mungkin kasih soal yang salah. Kalau guru soalnya salah biasanya diapakan kita? Bonus gitu ya. Yes, nyong berarti mesti bener wong bonus. Allah nggak mungkin ngasih soal yang salah. Sudah pas. Perempuan yang tadi Mbak Eva ceritakan itu karena menurut Allah nggak ada perempuan yang lain yang kuat kecuali perempuan itu. Apapun yang ibu tulis di kertas sebagai ujian ibu, kata Allah, kamu satu-satunya perempuan di Wonosobo ini yang mampu menanggung ujian itu. La yukallifullahu nafsan. Sekarang yang keempat, meh rampung. Teruskan lagi. Inna ma'al usri yusra fa ma'al usri. Kalau dalam pelajaran bahasa Inggris, inna sesungguhnya, ma'a bersama, usrun itu single. Single itu berarti berapa jumlahnya? Inna ma'al usri, sesungguhnya bersama bersama satu kesulitan, single. Yusra, yusra itu kalau bahasa Inggris namanya plural, bahasa Indonesianya jamak, berarti jumlahnya lebih dari. Terjemahnya Allah tuh, Al-Quran tuh detail sekali Bu. Ada surat Al-Kahfi, betul? Tapi gua yang tempat Rasulullah menerima wahyu namanya apa? Gua apa namanya? Gua. Bahasa Arabnya bukan Kahfu Hira.
Tapi ghara hirain, napa Bu? Gua niku bahasa Arabnya ghor, napa Bu? Bukan gua Hira, tapi gua Hira. Gua napa Bu? Bahasa Arabnya ghara hira. Tapi ketika berkisah tentang pemuda Ashabul Kahfi, Allah nggak pakai ghor, tapi pakai kahfun. Al-Quran itu detail. Kenapa? Ghor itu hanya batu yang tumpuk cukup untuk ngiyup satu orang. Itu namanya ghor. Cara wong Wanasa pakai luweng. Nama Bu? Ya celekungan ngono lah. Umpami teng alas Kak ana lemah semandan ngono njur ngiyup nang kono. Lah niku jenenge Ibu ngiyup teng napa? Bahasa Arab dong. Ngiyup teng napa? Nah, air ghor. Tapi kahfun itu gua yang punya lubang yang dalam. Makanya Ashabul Kahfi tertidur di dalamnya sampai 300 tahun. Itu Al-Quran detail. Jadi Al-Quran pilihan katanya tuh. Nah, sekarang bahasa Arabnya sungai itu nahrun. Apa Bu? Nahrun. Ulangi lagi. Nahrun. Gua. Musibah yang mengenai tangan. Yang mengenai hati. Yang mengguncang. Gua yang besar lubangnya, yang kecil sungai. Begitu kalau belajar bahasa Arab. Kelingan Bu? Nah, kau tekan rumah? Mau ngiyup nanti Bu? Mantap, Masya Allah. Sekarang, sungai itu nahrun. Tapi ketika Nabi Musa diminta oleh ibunya dihanyutkan ke dalam sungai, sungainya itu bukan nahrun di Al-Quran. Tapi Allah pakai kata-kata yamun, tirukan. Yamun. Apa bedanya nahrun dengan yamun? Nahrun itu kayak sungai Serayu, kapal tidak bisa lewat. Tapi kalau yamun itu kapal tanker itu bisa lewat. Kira-kira bayane sungai Nil itu gedenya segimana? Kalau kapal tanker aja bisa lewat, itu nek wonten bayane gedene sepinten. Nek wonten ula, umpamane enten bolos-bolose gedene sepinten. Seje kali ula tengkali itu detail. Ketika Allah mengatakan tentang musibah ini, Allah sangat detail. Sesungguhnya bersama satu kesulitan, aku siapkan dua kemudahan. Saya di rumah dodolan gembok. Sing jenenge gembok niku gemboke setunggal, kuncine 3. Buat nonton gembok siji, buatan gelem wong tuku. Merkane siji gak dasto bojone, siji gak digawa nyong. Men angger kundure ora bareng loro-loro ne bisa mlebu. Sekarang handle. Itu lihat itu handle di depan Ibu itu kuncinya berapa? 3, 2. Jenenge kunci seret. Kadang nek kuncine ilang dari siji mawon diapakan sama Ibu? Digandakan. Makanya ada dukun. Oh, ada dukun kae, jebule tunggal anak dukun. Jadi Allah itu pengen kasih kita pelajaran. Orang beriman itu lihat gembok imannya tambah Bu. Oh ya, gembok lingunci. Tapi Gusti Allah nyiapakan kunci pinten? 3. Solusinya itu banyak. Tapi pertanyaannya, Ibu buka gembok gogop kebuka ngoten? Gogop kebuka ngoten Bu? Mengene salah, mengene orang nanti dibuka sama gogop. Barang dibuka alon bisa. Ketika bukanya manusia itu senengnya kalau punya masalah begini sekali maunya gimana Bu? Langsung selesai. Ibu maunya kalau curhat sama Ustazah Eva, datang ke rumah Ustazah Eva bilang begini, dilakoni seminggu maunya Ibu masalahnya. Ustazah Eva orang mandi lan matur. Lakoni seminggu karepe beres semua. Suami jadi manut, anak jadi manut, bisnis jadi. Itu manusia tuh maunya begitu. Padahal nggak ada gembok yang kalau dibuka buru-buru itu bisa. Nabi saja ketika Aisyah difitnah berzina, selingkuh dengan seorang laki-laki, nggak turun wahyu selama 1 bulan. Itu Nabi Bu. Nabi dibiarkan sebulan tanpa kepastian benar nggak Aisyah berbuat itu. Sampai Aisyah minta izin pulang ke rumah orang tuanya. Sampai Abu Bakar kecewa dengan orang yang sudah dirawat, dihidupkan, tetapi memfitnah Aisyah luar biasa. Aisyah diam. Beliau menunggu pembelaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sebulan berlalu, ada yang mengatakan lebih dari sebulan, wahyu Allah baru turun. Ternyata Aisyah suci, tidak seperti yang difitnahkan Nabi Bu.
Padahal kalau Nabi angkat tangan gini langsung apa Bu? Allah nggak mau. Supaya hambanya, supaya pengikutnya Nabi tahu, Nabi saja kalau mau dapat jalan keluar harus prihatin dulu. Nah kok kita maunya berdoa begini langsung, Mah curhat ya Mah, ya. Gimana cara menghadapi suami yang galak Mah? Terus ibunya baca, sebelum ngomong sama dia baca Robbis rohli sodri wa yassirli amri, begitu kan. Terus peluk, di rumah dipraktekin, Mah kok sudah sebulan ini suami saya tetap nggak sabar, itu namanya. Sekarang gembok A dikunci pakai kuncinya gembok B, kebuka nggak? Jangan salah, yang ngasih ujian siapa? Lah kok cari solusinya pada dukun, buatan magic. Surah jangka bubarannya sedih lah. Maka kalau ada dukun mengatakan penyakit itu bisa dipindahkan, wah gitu Bu, persaingan itu bisa Bu. Tapi hanya berapa saat nanti sama Allah kembali. Yang nurunkan masalah Allah kembalinya kepada siapa? Lah kok yang nurunkan masalah Allah kok kembalinya kepada masalah. Yang datengin pembeli itu Allah, yang nggak datengin pembeli itu Allah. Nggak usah jualan pakai ajian penglaris barang. Yang buat suami sayang sama kita itu Allah, nggak usah pakai pelet pengasih ben nek rahmatane dewek langsung. Nek orang senyumnya kita langsung caranya nek nggo sosok nih kayak kono nggih. Nek senyum marahi wong lanang jadi runtuh. Nah, kalau saya tuh deg-degan kalau di jalan tuh lihat siapa? Lihat laki-laki berrompi hijau ya Bu. Padahal suratnya tuh lengkap, SIM-nya lengkap, STNK lengkap, tapi nek orang pak polisi kan rasanya teredep gitu ya Bu. Idaen wong sing nggo sosok itu tujuannya ben nek nyong wonge langsung teredep. Nggak perlu pakai kayak gitu. Salah besar. Kalau sakit, kalau terjadi apapun kok nanya sama orang yang menurunkan masalah Allah. Yang terakhir, gembok boten nate dibuka, pun tainen niku, wis okah karate niku. Dibuka sakit banget. Nah niku masalah ati. Wong nyuwun disolusi Gusti Allah kok atine reget. Kok atine karaten. Kok atine gun ngudung bae ora terima bae karo Gusti Allah. Masya Allah. Maka itu nggak mungkin nah dados nomor 3 pedomane nomor sekawan, Allah menjamin dalam satu kesulitan ada berapa? Terakhir, alhamdulillah. Ampun, rampung niki bukunya tak tutup. Nek ibu mboten ngandel niki kertasnya pun garis nomor. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta. Cinta kalau foto jarene ngeten Bu. Nek zaman biyen cinta niku pripun? Nah, sekarang enggak. Biar pertama nih urung ngerti jane wong foto ngono-ngono ke ngapan ora mudeng. Jebule ngono ke jarene artine nah cinta, opa-opa Korea ya Bu. Ora ngerti nyempo lah. Cinta. Ibu mau nggak dicintai sama suami? Mau. Dicintai sama orang tua? Kita naikkan levelnya. Mau nggak dicintai sama Allah? Tapi syaratnya kata Allah, kalau mau kamu mendapatkan cintaku, kamu akan aku uji. Dan kalimatnya maaf Bu, bala ibtalahum. Coba ujian yang berat itu namanya balaun. Apa Bu? Balaun. Kena bala katanya kan. Biasanya orang mengatakan, oh kayak wong kenang bala kayak. Berarti itu kena apa Bu? Sesuatu yang sangat, kata Allah, ini redaksinya detail banget. Idza ahabballahu qauman, kalau Allah cinta pada satu kaum, cinta pada ibu, cinta kepada pengurus majelis Al-Hasna, cinta kepada pengurus majelis Anisa, ibtalahum. Pakai kata-kata balaun, dan kata-kata bala di dalam bahasa Arab itu menunjukkan ujian itu berat. Contoh, Nabi Ibrahim punya anak ketika muda atau tua? Tua. Untuk punya anak Nabi Ibrahim harus apa? Menikah lagi dengan perempuan bernama siapa? Istri pertamanya Nabi Ibrahim namanya siapa? Cara yang kedua, setelah itu punya anak atau tidak? Siapa namanya anak pertamanya? Begitu lahir sama Allah, Nabi Ismail sama Siti Hajar suruh kemana? Suruh pergi biwadin ghairi dzar'in, ditinggal. Sekarang Nabi Ibrahim kembali lagi kepada Sarah di Palestina. Begitu nyambangi putranya sudah gede Ismail, Nabi Ibrahim mimpi suruh apa Bu? Bayangkan.
sudah punya anak tua, harus nikah lagi, setelah nikah lagi punya anak, putrane kan ninggal teng Mekah dewekan. Wes gede di rumah Siti Hajar, barang ketemu donge aki seneng-senenge kangen-kangene, kata Allah disuruh apa Bu? Menyembelih. Itu namanya bala. Satu ujian bertumpuk dengan ujian yang lain. Terus begitu. Kalau mau dicintai Allah, kalau itu maka orang diuji itu tandanya dia dicintai oleh Allah. Makanya kemarin Bu, ketika kita membahas tentang apa membantu suami ya Bu, jinten sing astone kapalan. Nah, cewek-cewek yang kapalan itu adalah cewek calon penghuni sing kapalan bodoh aku. Kenapa Bu? Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah, tangannya sakit melepuh gara-gara muter apa Bu? Gilingan gandum. Fatimah dijamin masuk surga? Tangannya apa? Nah, terus sing kapalan. Berarti calon penduduk sing ngurung anak kapale. Yo kono berarti kan aduh. Nah, maksudnya apa? Senang-senang membantu suami mengerjakan rumah tangga karena itu adalah perbuatan baik. Sayang sudah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Makanya saya tutup Bu, laki-laki itu kalau ada keran mati suruh ngangsu ditungguin ya Bu di video itu. Dinteni ngono Bu. Dinteni nganti sekebeke panci itu. Kalau ibu kerannya kecil ngadangi banyu kali napa? Sambil napa mawon? Nyapu, mesin cuci turipna, kemudian ngepel, mawi'i anake, dulang anake. Perempuan itu luar biasa Bu. Satu aktivitas bisa nyambi, dan hebatnya lagi ketika marah pekerjaan akan cepat selesai, ya Bu. Deng kan karo sewot karo mangkul penggaweane enggal neng ibu-ibu teng mriki mboten nate kados niku nggih Bu. Kapalan Bu? Nggih, berarti insyaallah badhe mlebet swarga. Sing ngurung kapalan enggal-enggal tuku kapal. Satu apa? Ayo dites maning penutup. Satu. Ujian adalah syarat masuk surga. Jenisnya 3. Satu. Jajal bukunya dinep, ditutup. Satu apa namanya? Al-ba'sa. 2. Al-dharra. 3. Nomor 2. Senang-senang mengucapkan kalimat karena disiapkan apa sama Allah? Ganti. Nomor 3. Masalah tidak akan diuji kecuali sesuai dengan kemampuannya. 3, 4. 1 kesulitan disiapkan, 2 kemudahan terakhir. Ujian adalah bukti cintanya Allah kepada kita semuanya. Nilainya pinten dites? Komun. Ngaji urung rampung bebes. Onten wong gampil kelingan, gampil kelalen. Angel kelingan, angel kelalen. Angel kelingan, gampang. Ibu sing pundi? Waling ngeling-eling angel barang wis kelingan langsung. Wong ngajine pirung rampung. Ya ilah illallah. Bukune ditutup milu. Nah itulah makanya ngaji itu harus ridho Allah. Kalau sudah tujuannya ridho Allah, ibu kelalen mawon tesih wonten ganjaran Bu. Tesih angsal ganjaran. Ngantuk mawon tesih angger wonten kerenteke sinten Bu? Allah. Niate liyane ora. Bulane ampun kelalen arep ngaji ya Allah nyong arep luru ridhone. Ditakoni ustadzah brenggeng ora teng jawab tetep oleh lenggah karo ngantuk tetep oleh ora mudeng ustadzah banter banget tetep oleh angger teng ati wonten krenteke sinten Bu? Tek krana ridha Allah. Demikian pas setengah 3 jelang asar. Semoga ada manfaatnya dari apa yang kita kaji hari ini. Astagfirullah li walakum. Jazakumullah kepada pengurus Al-Hasna. Semoga istiqomah. Begitu juga ibu-ibu. Semoga istiqomah duduk di majelis ilmu sampai Allah ridha kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, monggo. 2 orang aja ya. Japri.
Nggak ada ya? Apa udah sorry. Ibu-ibu, demikian tadi pengajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Haifa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Marilah pengajian ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, doa yang sama untuk ibu semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat. Bunda juga sehat selalu. Sehat bun? Alhamdulillah, panggil di situ sehat bunda. Alhamdulillah. Selamat tinggal sehat. Alhamdulillah, amin. Sehat. Mbak, jangan mati ini gimana? Matiin HP. Mati.